Yang ketiga, proses diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya percaya bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji, orang-orang yang tidak cengeng, orang-orang yang bertahan menghadapi segala tantangan, dan orang-orang Kristen yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya percaya bahwa semua proses yang kita alami hanya untuk menguji kemurnian iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan hanya untuk berkat-Nya, atau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dan mempercayai Dia karena kita mengasihi Dia. Pengalaman dengan Tuhan pribadi yang seperti saya bagikan tadi, yang pada akhirnya membuat iman kita menjadi teguh. Saya kasih contoh. Kalau saya mengenal seseorang dengan sangat dekat, katakan teman baik saya, namanya Devi. Kalau sampai ada orang yang jelek-jelekin Devi ke saya nggak akan percaya. Kenapa? Karena saya kenal siapa Devi. Jadi bagaimana iman kita bisa teguh kepada Tuhan adalah gini, kita perlu pengenalan akan Tuhan. Kita perlu memahami Tuhan. Sehingga tantangan apapun yang datang dalam hidup kita tidak akan ragu sama Tuhan. Sudah terlalu terlambat untuk saya untuk tidak mengakui Tuhan, karena saya mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan, saya mengalami pertolongan Tuhan, saya mendapatkan pimpinan Tuhan yang begitu jelas dalam hidup saya. Bagaimana mungkin saya menyangkal Dia? Keterlaluan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa iman adalah hanya sekedar percaya. Enggak, kita perlu mengalami baru kita percaya. Mari dalam perjalanan imanmu bilang sama Tuhan, izinkan aku mengalami Tuhan. Tantangan dan ujianlah sebenarnya yang membukakan mata kita untuk sungguh-sungguh melihat kesetiaan Tuhan dan bagaimana Tuhan tuh begitu luar biasa. Saya masih ingat bagaimana ketika uang di yayasan tuh tinggal 12 juta. Saya putus asa dan gak tahu mesti bikin apa. Pada saat itu kami sudah kasih makan sekitar 2.500 anak. Bayangkan berapa dana yang kami butuhkan. Dan sedangkan rekening di bank tinggal 12 juta. Saya hampir putus asa. Saya datang kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pelayanan ini milik Tuhan. Tuhan yang panggil saya ke Indonesia. Kalau Tuhan tidak siapkan dananya, ya berarti waktunya bagi saya pulang ke Australia. Saya bilang gitu sama Tuhan, dan saya mau saksikan sampai dengan hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Janji Tuhan itu setia. Amen. Yang terakhir, kenapa proses itu terjadi dalam hidup kita? Untuk membuktikan janjinya setia dalam hidup kita. Bahwa firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anda tahu bahwa dalam kisah penderitaan Ayub, ini manusia yang diuji dengan begitu luar biasa. Semua usahanya habis, anaknya mati, istrinya marah-marahin dia, sahabat-sahabat meninggalkan dia. Semua usahanya habis, tapi tiba-tiba setelah dia melewati semua proses yang begitu panjang dan hebat, dia tidak menyangkal Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya juga diberikan lebih banyak, dan anak-anaknya menjadi sangat luar biasa, katanya paling cantik, paling tampan di negeri itu. Dengar baik, Tuhan itu setia. Janjinya terbukti. Firman-Nya setia, firman Tuhan itu ya dan amin.
Tuhan tuh gak pernah lalai sama janjinya. Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya Tuhan menyatakan janji-janji. Saya bersyukur bahwa Dia berbicara kepada saya untuk apapun yang saya harus kerjakan buat Indonesia. Melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Saya percaya janjinya setia. Saya berdoa agar Anda juga sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan tantangan masalah apapun yang Anda hadapi. Saya berdoa Anda tetap mengingat janji Tuhan dalam hidupmu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bukannya menjauh dari Tuhan. Percayalah, janjinya itu kekuatan dalam hidup kita. Pengalaman dengan Tuhan di tengah-tengah masa sulit itu menjadi pengalaman yang paling berharga dalam hidup kita. Bahwa itulah yang membuat iman kita teguh. Dan percayalah, sabarlah menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Waktunya terindah. Saya berdoa agar Anda tetap kuat, tetap semangat, dan jangan menyerah.